Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Halo. Apa kabar semuanya? Baik. Ya. Sebelumnya saya berterima kasih kepada saudara-saudara sini untuk menyempatkan waktunya yang untuk hadir dalam kegiatan bimbingan konseling kelompok. Baiknya sebelum kita memulai acara ini yaitu berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Dengan berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih untuk di sini juga. Sebelumnya saya ingin menanyakan sesuatu, apakah di sini sudah ada yang pernah mengikuti kegiatan bimbingan konseling kelompok? Belum. Belum ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu bimbingan konseling kelompok ya. Jadi bimbingan konseling kelompok itu kita membantu gitu kan teman kita atau seorang individu yang tidak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri gitu. Biasanya kita membantu saudara kita untuk mencari jalan keluarnya gitu kan dengan masalah dia yang tidak bisa dihadapi. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah di sini sudah saling kenal atau belum? Belum. Baik. Dikarenakan di sini belum saling mengenal, maka kita pertama akan memperkenalkan diri di sini. Baik, yang dimulai oleh saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Muhammad. Saya dari asal saya Padang. Saya berkuliah di UIN SMH Banten yang berjurusan bimbingan konseling Islam. Dan juga saya akan mengenalkan saudara siapa yang kelas ini. Nama saya Bayu. Saya dari Gunung Sari. Kuliah saya di Pamulang dengan jurusan ilmu hukum. Baik. Berarti biasa dipanggil saudara Bayu. Iya, betul. Yang sebelahnya, yang belakang saya. Nama saya Barka Abdul Mugis, asal saya dari Serang. Saya kuliah di Untirta, jurusan Ilkom. Terima kasih. Biasa dipanggil Barka. Yang ini Mas Putih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurdi. Saya seorang Banten. Saya kuliah di UIN Jakarta. Baik, terima kasih. Biasa dipanggil saudara Nurdi. Iya. Yang sebelahnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ayah Zikri. Asal saya dari Lampung. Saya kuliah di Unila. Terima kasih. Yang sebelahnya. Perkenalkan, nama saya Beketur Nugroho, asal dari Lampung, kuliah di Universitas Sultan Agung Tirtayasa dengan jurusan agribisnis. Terima kasih saudara Bayu. Yang sebelahnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zain Malik dari Jogja, kuliah di UGM. Baik, terima kasih ya. Dan bisa dipanggil saudara Zain juga ya. Yang terakhir. Perkenalkan, nama saya Zaid dari Depok. Kuliah di UIN Banten. Terima kasih ya sudah ngobrol. Nah, sini kita udah saling mengenal kan. Jadi sini kita harus terbuka gitu ya. Kalau misalnya kita ingin saudara-saudara ini ada punya masalah atau masalah tidak diselesaikan, boleh secara terbuka mengungkapkan masalahnya tersebut. Dan di sini juga nggak ada paksaan ya sama sekali gitu buat saudara ini menceritakan tentang masalahnya gitu. Saya ingin bertanya, apakah di antara saudara-saudara ini ada yang memiliki masalah yang tidak bisa diselesaikan? Baik, mungkin ada saya satu masalah ya Kak. Jadi masalahnya tuh terkadang tuh saya merasa kalau di lingkungan kampus atau di kelas ya, saya tuh kayak merasa saya tuh bodoh sendiri gitu. Jadi dikarenakan hal itu saya jadi malas berkuliah. Seperti kayak misalnya di saat presentasi gitu kan, banyak orang yang ingin bertanya gitu. Saya ingin bertanya tapi saya takut, dikarenakan takut dikiranya pertanyaan yang saya sampaikan itu dibilang pertanyaan yang nggak penting lah gitu. Kan biasanya ada yang menghina tuh, kalau enggak ada yang ngejek, itu mau pertanyaan ngawur gini-gini gitu kan, kalau enggak itu mau pertanyaan dari AI. Itu tuh yang membuat saya ngedon gitu. Gimana sih Kak caranya gitu buat ngatasin itu gitu. Soalnya itu membuat saya nggak nyaman di kelas. Dan berarti masalah saudara ini kehilangan rasa kepercayaan dirian ya. Iya. Baik. Di sini juga sebelumnya saya ingin bertanya, apakah saudara sudah melakukan hal gitu yang buat saudara ini kembali gitu kepercayaan diri, apa udah atau belum? Saya pernah mencoba untuk bertanya kepada teman saya sendiri gitu ya. Tapi untuk saran disampaikan oleh teman saya itu menurut saya kayak kurang efektif buat saya gitu.
Saudara di sini ada yang ingin membantu untuk menjelaskan itu, membantu untuk menganalisis masalah saudara Nurdi ini, yang ingin membantu, silakan. Jadi saudara Nurdi ini dia mengalami permasalahan yaitu kehilangan rasa kepercayaan dirian. Jadi kehilangan rasa kepercayaan diri itu memang agak sulit untuk dikembalikan, tapi kan kita secara berkelompok meyakinkan gitu kan, dan membantu saudara Nurdi ini untuk bisa kembali rasanya kepercayaan diri itu untuk bertanya atau untuk kuliah gitu biar semangat lagi. Ada yang ingin menambahkan itu? Nih ya, mohon ya untuk ngasih saran. Mungkin untuk kepercayaan diri itu dimulai dari diri kita aja sendiri. Walaupun banyak orang yang berkata apapun, ini kamu ingin mencoba gitu aja. Jangan pernah mendengarkan kata orang lain gitu, dimana diri kamu aja sendiri. Kan namanya kita juga belajar untuk melakukan suatu hal gitu kan. Mulai itu dari nol. Pokoknya kepercayaan diri kamu dulu gitu, ditanami di diri sendiri, jangan dengerin kata orang lain gitu. Ya, terima kasih saudara Jain yang membantu saudara Nurdi ya. Yang lain ada yang membantu untuk penjelasan atau memberi solusi gitu kepada saudara Nurdi? Silakan. Ya, tetap semangat aja lah. Terima kasih. Jadi saudara Bayu menjelaskan untuk saudara Nurdi ini tetap semangat. Iya. Ada yang ingin menambah lagi atau ada yang punya saran gitu ke depannya agar saudara Nurdi ini bisa percaya diri kembali gitu? Ada yang menambahkan? Tidak usah segan-segan, maksudnya ketika kalian punya solusi gitu, punya ide buat kembali ngembaliin rasa percaya dirian dari saudara Nurdi ini, gak apa-apa, bisa dijelaskan gitu kan dari saudara-saudara ini, dibantu gitu mengatasi permasalahan saudara Nurdi ini. Karena saudara Nurdi ini kembali lagi ketika dia ingin kuliah dan rasa minder itu kembali lagi gitu, jadi enggan untuk kuliah, jadinya akhirnya saudara Nurdi ini malas untuk berangkat ke kampus. Atau ada yang nambah lagi? Sudah? Nanti? Sudah cukup. Baik, saudara Catur, apa yang ingin menambahkan? Tidak. Sudah baik, itu saja. Ya. Selain ini saudara Nurdi, apa ada saudara yang ingin selesaikan lagi masalahnya? Tidak usah segan-segan karena kan dalam konseling kelompok ini nggak ada unsur buat paksaan untuk menyelesaikan masalah, akan tetapi ketika saudara sendiri tidak bisa menyelesaikan masalah sendiri, boleh diungkapkan di sini. Dan dalam peraturan konseling kelompok juga tidak ada masalah seorang itu ungkapan yang bakal disebar keluar gitu. Jadi kita untuk membahasnya di sini doang gitu. Ketika kita udah kelar ngebahas ini, jadi kita udah tutup, gak boleh ngebahas yang tadi yang kita bahas itu, yang masalah seorang itu. Pada yang punya masalah yang ingin diselesaikan, sudah catur. Masalahnya ini masalah apapun itu ya, Bima ya. Iya. Jadi saya ini punya masalah ya. Bahkan selama 2 minggu ini terpikirkan terus gitu tuh masalah saya gitu. Maaf sebelumnya saudara ini punya masalah apa itu? Selama 2 minggu ini saya kepikiran terus nih, ini masalah ini bisa diselesaikan apa enggak ya? Kalau menurut saya kan saya berasumsinya ini nggak bisa nggak bisa diselesaikan masalah ini. Jadi saya ini kehilangan akun ML. Akun ML saya udah top up banyak hilang begitu saja. Jadi saya ini sedih gitu tuh. Baik, jadi saudara ini menjelaskan tentang kehilangan akun game itu ya. Iya, betul. Jadi Maksudnya berdampak ke stres juga dikarenakan udah bisa gitu kan. iya, tapi di antara kita semua tahu gitu solusinya supaya akun ML saya balik lagi. Ini dikarenakan game ya. Iya, Saudara jadi ini stres di mana-mana. Iya.
akhirnya karena game saudara ini jadi pusing ke depannya gitu kan untuk mencari kembali akun tersebut selain itu ada yang ingin memberi solusi lagi ke saudara Bayu, tapi saya ingin menanyakan saudara Bayu udah apa yang udah saudara lakuin itu untuk berusaha mengambil akun tersebut gitu, untuk mengembalikan akun tersebut gitu. Yang pasti saya sudah imo ya, sudah pernah imo. Saya juga udah berusaha ngecek sandi ini segala macem, tapi tetap aja nggak bisa. Jadi saudara juga memiliki wanginya ya, gitu ya. Tahu dari mana? Nggak balik lagi. Oh iya betul. Karena Masalah pribadi ya. Yang lain, satu apa punya masalah yang ingin diselesaikan kita solusi untuk kepada saudara Bayu? Sepertinya ada masalah baru karena masalah sebelumnya tidak terlalu penting ya. Jadi untuk ruang lingkup sosial untuk sekarang itu kan banyak orang-orang yang kurang memiliki masukan tentang keislaman. Nah solusinya itu gimana? Kayak anak-anak sekarang, jangan ke anak kecil, anak yang mau mulai remaja itu kurang untuk mengerti dalam konteks agama bagaimana cara untuk mengatasinya Bagi kalangan remaja ya, dalam konteks agama. Bisa saudara Bayu melihat pemuda gitu yang enggan sholat kayak 5 waktu itu, apakah saudara Bayu sudah berusaha untuk mengingatkan seorang tersebut? Oh tentu saja sudah, termasuk teman sendiri, walaupun saya juga kurang untuk melaksanakan itu. Cuma saya harap teman-teman saya dan Untuk melaksanakan kegiatan itu ya untuk melaksanakan kegiatan tersebut agar generasi setelah kita ataupun generasi kita bisa untuk memperbaikinya. Dimana bukan faktor ekonomi saja seperti sekarang kan Presiden Prabowo. Nah, jadi kita harus meningkatkan dalam konteks Islaman. Berarti saudara Bayu ini membutuhkan solusi agar remaja itu penting dalam agama gitu ya. Mengerti agama gitu. Ya ada solusi yang buat saudara Bayu yang permasalahan saudara Bayu ini. Ada yang ingin memberi solusi? Mungkin untuk solusi untuk ini kan perihal tentang akun game ya. Mungkin kalau emang saudara niat buat akun game bisa balik lagi gitu kan, mungkin bisa sewa jasa joki gitu untuk pemulihan akun, atau enggak ya mungkin kalau soal akun saudara bisa beli sendiri gitu, beli lagi gitu kan, nggak usah repot-repot beli akun, bisa apa enggak gitu, mending beli lagi. Gimana dari tanggapan saudara Bayu sendiri, apakah solusi dari saudara Bayu ini membantu? Ini izin masuk ya. Boleh. Untuk pemulihan akun tuh kira-kira berapa bayar untuk jokinya tuh? Yang mungkin yang saya lihat di untuk orang-orang yang buka jasa joki di website atau di platform ya, mungkin kena 350 sampai 500 ribu lah. Itu udah pasti bakal bakal Nah, balik lagi akunnya. kan nggak semua admin kan amanah kan, bisa aja kita kena tipu atau kena scam gitu, kita udah ngasih duitnya cuma akun kita nggak balik. Kalau ini kita berhati-hati berarti. Iya. Nah untuk mengetahui biar gak scam itu gimana, kan kita tidak mengetahui, tinggal ke store gede aja kayaknya. nggak menjamin juga. Ya udah beli lagi. Untuk membantu saudara Bayu. Berarti intinya ya enggak atau enggak udah nggak usah main lagi. Apa solusi apa saudara Bayu perlu terbantu untuk tanggapan atau dari saudara Zain dan saudara Nurul? Kalau sedikitnya saya minta bantuan ke kalian, bisa boleh enggak gitu? Bantuan apa dulu itu? Patungan. Ih, tonjok. Nah, terus baik, berarti sangat membutuhkan banget ya. Tapi untuk kedepannya, kan game itu tidak terlalu penting dalam dunia pekerjaan gitu kan, maksudnya untuk masa depan juga gitu. Itu kan masa depan, ada masa depan itu cerah gitu kan. Nah, masalah ini cuman kayak
lagi waktu senggang gitu kan. Apalagi kita kan sekarang apa namanya saudara-saudaranya pada kuliah gitu, fokus kuliah. Jadi gimana masalah Bayu, apakah udah menemukan solusinya? Berarti solusinya ini untuk sekarang ini saya ini kayaknya udah harus fokus menata masa depan kayaknya. Nah, benar. Dibanding main game. Iya. Alangkah baiknya begitu saudara Bayu, karena game kayak Steam juga kan kita beli kalau kita udah sukses gitu kan, dapat penghasilan gitu. Dengan saudara Nurdi, apakah saudara Nurdi belum puas dengan solusi yang solusi kasih? Untuk masalah yang saya hadapi, untuk solusi mungkin sudah pas ya. Yang dimana intinya itu kita membangun kepercayaan diri terlebih dahulu gitu dalam diri kita. Saya ingin menambahkan sedikitnya kurang-kurangnya mendengarkan omongan orang yang tidak suka sama kita gitu kan, karena menjalani hidup kita sendiri, tidak perlu mendengar orang lain ngomong tentang kita apa kayak gitu kan. Anak baiknya kita masalah ngering gitu kan, lebih baiknya kita fokus aja dalam berbuat baik gitu ke depannya, dan juga nggak usah terlalu ocehan orang yang nggak suka dengan saudara Nurdi ini. Intinya saudara Nurdi itu harus semangat, kembalikan rasa kepercayaan itu untuk menata masa depan saudara Nurdi juga. Kalau semakin kita minder, dunia semakin keras, dikarenakan yang sistem yang dalam pekerjaan itu pasti ada saingan gitu kan. Kalau kita nggak pede, kita nggak bakal dapet si pekerjaan tersebut. Itu jadi yang saya harapkan saudara Nurdi itu pas gitu kan untuk mengembalikan rasa kepercayaannya untuk menanya kepada dosen gitu ketika sudah mulai tidak paham gitu. Jangan malu untuk bertanya gitu. Kalau dengan saudara satu tersebut, apakah udah ini? Sudah. Jadi saudara-saudara baru melakukan kayak udah pernah belum menegur kalangan remajanya gitu untuk berangkat ke masjid gitu? Belum pernah kita belum. Kalau dari situ saudara-saudara ini untuk mengajak para remaja-remaja ini untuk mengingatkan kepada Allah juga gitu kan, karena kan sebuah ibadah itu sangat penting, yang bakal dihisab juga ketika kita mati adalah sholat gitu kan. Walaupun saudara Bayu juga kadang tidak melakukan kegiatan sholat tersebut gitu kan, karena kelelahan atau apa gitu, atau kesibukan yang saudara satu alami gitu. Ada yang menambahkan untuk permasalahan saudara satu? Boleh beberapa kata ya? Di sini selain tidak ada yang punya masalah lagi, boleh kita terbuka aja gitu untuk menceritakan, karena kalau misalkan selain selesai ya, bakal kita jaga kerahasiaannya. Karena nama di mana konseling itu ada asas-asasnya gitu, ada kerahasiaan. Jadi ketika kalian mengungkapkan masalah kalian itu tidak akan pernah tersebar keluar gitu. Jadi yang tahu cuman orang sekitar ini doang gitu. Tidak apa-apa, tidak usah sungkan kalau kalian ada punya masalah diputusin sama keluarga kalian, atau masalah keluarga, orang tua yang tidak percaya kalian gitu kan, boleh segera ungkapin juga. Kalau masalah teman gitu kan, masalah saya boleh ya. Cuma saya penasaran soal solusinya. Temennya kenapa gitu? Jadi pernah itu teman gitu, dia curhat ke saya, cuma saya nggak bisa nanti solusi. Jadi mungkin saya bisa memaparkan masalahnya di sini, mungkin dari teman-teman ada yang bisa menyelesaikan gitu. Jadi masalahnya, teman saya itu merasa terasingkan gitu sama kelas saya. Kayak yang contohnya tuh kayak misalnya dia di grup kelas itu, dia tuh ngechat kayak misalnya besok masuk enggak. Nah, semua orang di grup ini nggak ada yang jawab. Nyampe ini teman saya japri saya, baru saya jawab gitu kan. Jadi barang dia pas jual ke saya tuh dia ngerasanya dia tuh kayak terasingkan gitu, kayak nggak dianggap di kelas gitu. Alhasil dia jadi malas juga masuk kelas. Jadi misalnya minder gitu ya. Iya. Ingin ngejauh dari mahasiswa yang ada di kelas juga gitu kan, ingin jauh gitu karena tidak dihargai di situ. Sebelumnya yang mana pas saudara kita udah mau membantu gitu saudara teman itu? Pas itu saya bilangnya udah kalau soal nggak dianggap kayak gitu dong mah
saya juga pernah gitu kan, cuma saya mah selagi saya ngejapri orang yang saya japri itu dijawab, berarti masih aman-aman aja. Lagi juga ini kita fokus ke diri kita sendiri aja gitu, setidaknya kita bisa dapat informasi dari satu orang kan, ngapain juga kita harus ngechat grup, kalau nggak dibalas juga kita tinggal ngejapri orang atau kayak gitu kan untuk teman saya gitu. Saya paham gitu. Saya juga pernah menemukan masalah klien seperti itu ya, dia pernah minder, terus tidak pernah diikut tim ketika ada kelompok gitu, beda kelompok gitu kan, dia minder karena dijauhi. Saya juga pernah bertemukan seperti itu. Maka dari itu kan kita harus melihat dari sisi dia kayak gimana di kelasnya. Kalau dia kayak seolah-olah merasa jauh, jadi orang juga, teman-teman kelasnya jadi kayak segan gitu kan, kayak kok ini nggak mau gabung gitu kan. Wah ya, kalau seseorang yang menilai dia jelek atau apanya gitu, tidak memandang dia sendiri ya kan, dia juga jarang ikut gabung juga gitu, maksudnya tidak mengakrabkan teman di kelasnya juga gitu. Makanya dia merasa dijauhin gitu kan oleh teman-teman kelasnya. Ada yang mengatakan tentang masalah minder ini, saya sendiri juga Ya mungkin dari jadinya juga mengajak aja ke dianya buat selalu gabung gitu. Atau mungkin yang lainnya juga kan gak enak juga, dia kan minder aja buat ngomongin gitu, kasih tahu dia gak enak juga. Mungkin dari pipinya ya, yang pernah pakai pipi ajak aja. jadi ntar kalau misalkan dia belum ini juga bisa kita kelompok juga tuh di sini. Apakah ada yang punya masalah yang Banyak kayaknya dia. tidak ada? Kalau sudah jadi Mungkin masalah untuk sekarang mah belum ada ya, gak ada masalah. kalau ada ahli tersebut apakah ada masalah? Masih aman. Saya mengingatkan dia kalau misalkan di kelompok ini nggak ada unsur pelaksanaan untuk menjelaskan masalah seseorang, akan tetapi jika kalian tidak sanggup mengatasi masalah kalian sendiri, maka boleh mengikuti kegiatan dengan konseling kelompok gitu. Dan di sini juga yang namanya masuk kelompok itu kan ada biasanya sumpah juga, sumpah konseling. Jadi ketika kalian udah beres kegiatan ini, itu tidak boleh lagi di luar diomongin gitu, nggak boleh dibahas lagi ketika udah keluar dari kegiatan acara ini tersebut gitu. Ada yang tanyakan? Apa ada yang kurang mengerti tentang bimbingan konseling kelompok ini apa? Tidak bisa sungkan untuk menanyakannya. Berarti bimbingan konseling kelompok tuh diselesainya saat kelompokan gitu. Ya, saya Bukan secara individu juga ya. bukan saya berkelompok gitu. Dari 3 orang tersebut yang mengungkapkan masalahnya ya, kita lihat ke depannya mungkin kita akan membuat perjanjian gitu kan, saudara-saudara sini kapan lagi ingin melaksanakan kegiatan dengan kelompoknya, sebisa saudara tersebut kayak minggu sore atau apa gitu, meminta kesepakatannya untuk saudara di sini. Kita melihat perkembangannya 3 saudara ini, yaitu saudara Bayu, saudara Bayu dan saudara Catur, bagaimana kedepannya ini kita ingin melihat gitu kan, perubahannya ada atau enggak gitu. Gimana kita akan bertemu lagi Mungkin malam Jumat bisa. apakah yang lain bisa? Bisa. Baik ya, saudara Catur, saudara Nur dan saudara Bayu, kita akan lihat perubahannya ke depannya bagaimana, dan kita akan bertemu lagi di malam Jumat ya. Baik, ini saja, tidak ada yang ingin bertanya lagi untuk penjelasan tentang bimbingan kelompok. Sudah pada kami semua. Saya berterima kasih lagi ya, terima kasih banyak untuk saudara yang telah menyempatkan waktunya gitu ya untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini gitu. Terima kasih untuk semuanya. Saya minta maaf kalau ada kata-kata yang belum pas gitu kan, tepat pada saudara-saudara tersebut. Baik, kita tutup acara ini dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.